Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Tambun dari kelas TI 19C1 dengan nomor induk mahasiswa 311910490. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan. Yang pertama, pengertian keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem yang mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu pengguna yang tidak sah tersebut untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah mengantisipasi risiko komputer berupa bentuk ancaman fisik, logik, maupun tidak langsung mengganggu aktivitas berlangsungnya dalam jaringan komputer. Satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap dan tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Sifat dari jaringan adalah melakukan komunikasi. Setiap komunikasi dapat jatuh ke tangan orang lain dan disalahgunakan. Sistem keamanan membantu mengamankan jaringan tanpa menghalangi penggunanya dan mengantisipasi ketika jaringan berhasil ditembus. Selain itu, pastikan bahwa user jaringan memiliki pengetahuan cukup mengenai keamanan dan pastikan bahwa mereka menerima dan memahami rencana keamanan yang akan dibuat. Jika mereka tidak memahami hal tersebut, maka mereka akan menciptakan lubang keamanan pada jaringan Anda. Pengertian dari aspek-aspek keamanan. Setiap keamanan komputer memiliki aspek-aspek keamanan. Setiap aspek tersebut harus meliputi confidentiality adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi secara umum. Untuk dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak, bukan orang lain. Sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Lalu ada integrity. Pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum, dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain. Sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan perusahaan, pencegahan dan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Lalu ada availability. Upaya pencegahan ditahan informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka makna yang terkandung adalah bahwa informasi yang tepat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi. Untuk tujuan ini berkaitan dengan messaging system, maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun dan dialamatkan atau diarahkan sewaktu-waktu mereka ingin membacanya. Lalu ada non-repudiation. Aspek ini menjaga seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi dukungan bagi electronic commerce. Lalu ada autentifikasi. Salah satu langkah untuk menentukan mengkonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu adalah autentik atau asli. Melakukan autentifikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan melakukan autentifikasi pada seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Pada suatu sistem komputer, autentifikasi biasanya terjadi pada saat login ataupun permintaan akses. Lalu ada akses control. Adalah sebuah metode untuk mentransmisi sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadinya konflik atau hak akses. Lalu ada accountability adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Proses akses kontrol ditujukan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan yang absah terkait dengan operasi dan bisnis mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan masuklah yang dapat memasuki dan bekerja di dalam fasilitas. Hal ini dimaksudkan agar keselamatan dan keamanan fasilitas orang-orang yang berada di dalamnya dapat terjamin. Lalu ada beberapa ancaman komputer. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack seringkali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan mencari, mendapatkan, mengubah, dan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Ada beberapa kemungkinan dan tipe serangan yang dilakukan oleh penyerang. Itu ada interception.
Ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer. Lalu ada interruption. Penyerang sudah mendapatkan akses ke sistem tetapi belum keseluruhan. Administrator masih bisa tetap login ke sistem. Lalu ada fabrication, adalah pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Lalu ada modification, ancaman keamanan yang terakhir adalah pihak penyerang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem. Jadi ancaman keamanan jaringan yang tergolong paling fatal. Ada beberapa klasifikasi serangan jaringan komputer, yaitu adalah keamanan fisik atau physical security. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatannya, peripheral dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping, proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Dan jika gagal, maka DOS atau denial of service akan menjadi pilihan sehingga service digunakan oleh komputer yang tidak dapat bekerja. Sedangkan cara kerja DOS biasanya mematikan service apa saja yang sedang aktif atau membanjiri jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Ada keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software dan digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Ada keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan dan kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini bisa disebutkan oleh social engineering. Social engineering merupakan tindakan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Biasanya orang yang melakukan social engineering akan menyamai sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password, dan sehingga dapat memiliki hak akses untuk mengubah dan mengganti password digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Lalu ada keamanan dalam operasi, merupakan salah satu prosedur yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Demikian sistem tersebut dapat berjalan baik menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log-log tertinggal pada sistem target setelah melakukan serangan. Lalu setelah membahas beberapa tipe dan klasifikasi ancaman dalam dunia jaringan, kita akan membahas cara meningkatkan sistem keamanan jaringan. Cara meningkatkan keamanan jaringan ada beberapa faktor. Ada pengamanan secara fisik, akses, pengamanan data maupun komunikasi jaringan. Untuk pengamanan secara fisik biasanya dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Selain itu, digunakan ruangan yang bersih, tidak perlu memiliki AC agar tidak ada debu dan lembab. Selain itu juga digunakan kunci pengaman khusus agar tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang berkepentingan saja. Lalu ada pengamanan akses. Agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka seorang administrator harus diberikan akses kepada orang yang berhak saja dan jangan lupa membuat username dan password yang unik. Pengamanan pada data. Pengamanan pada data dilakukan membuat hak akses setiap user, di mana setiap user hanya bisa melakukan akses pada data tertentu saja, sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Untuk data yang sifatnya sensitif, Anda bisa menambahkan password agar lebih aman lagi. Pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan biasanya dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan kriptografi, di mana data-data sensitif bisa dienkripsi dengan aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Lalu saat ini kita akan membahas tips bagaimana menjaga keamanan jaringan. Yang pertama, kita bisa menggunakan enkripsi pada akses nirkabel. Sudah dilakukan survei bahwa lebih dari setengah jaringan nirkabel saat ini terbuka tanpa adanya pengamanan. Kasus seperti ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang ingin melihat lalu lintas data dan informasi sensitif. Salah satu enkripsi yang banyak digunakan saat ini adalah enkripsi WPA2 yang sudah terjamin keamanannya. Lalu sering ganti alamat SSID. Jika
Jika Anda menamai router jaringan, usahakan jangan menggunakan nama SSID yang menunjukkan lokasi ataupun kepemilikan bisnis. Contohnya apartemen Mawar lantai 1 atau PT Teknologi Indonesia. Ini cukup berbahaya karena bisa dilacak dengan mudah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, matikan fitur antarmuka pada router. Matikan akses untuk manajemen router agar tidak bisa akses dari luar. Jika ada yang bisa masuk ke dashboard router ini, penyusup akan dengan mudah membaca file log yang ada pada router. Untuk amannya, matikan saja fitur ini. Lalu, gunakan antivirus. Pastikan komputer Anda menggunakan antivirus yang terupdate karena banyak hardware yang menyebar tanpa bisa Anda ketahui. Lalu, kita juga bisa menggunakan firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis lainnya. Dapat dikatakan juga firewall merupakan perangkat lunak yang mencegah akses yang dianggap ilegal dan tidak sah dari jaringan pribadi atau private network. Sehingga tugas utamanya dari firewall sendiri adalah melakukan monitoring dan mengontrol semua akses keluar masuk koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Fungsi adanya firewall adalah melindungi data dari serangan hacker. Pertama, jika Anda sering mengakses internet dan tidak mengontrol aktivitas lalu lintas Anda, maka Anda semakin besar peluangnya untuk terkena peretasan data yang dilakukan oleh hacker untuk dapat mendapatkan informasi penting yang Anda miliki. Selanjutnya adalah mampu memblok konten yang tidak diinginkan. Kedua, fitur dari firewall dapat digunakan memblokir dan melarang sebuah konten website dari alamat yang spesifik pada perangkat komputer Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengatur alamat URL apa saja yang tidak boleh untuk diakses pada device Anda. Lalu selanjutnya ada untuk monitoring bandwidth. Firewall juga berfungsi membatasi dan memonitori layanan bandwidth yang bisa digunakan. Selanjutnya, Anda juga dapat menetapkan batasan untuk setiap konten berupa gambar, video, musik, dan hiburan lainnya. Anda juga dapat menentukan sendiri konten apa saja yang cocok dan dengan minat Anda, misalnya konten di bidang bisnis dan IT. Artinya selain konten yang Anda pilih, konten lain tidak bisa masuk pada device Anda. Gitu. Yang keempat, dapat mengakses layanan VPN. Dalam firewall juga memfasilitasi adanya fitur VPN atau Virtual Private Network, yang berfungsi untuk dapat mengakses berbagai akses konten dan website yang diblokir oleh pihak provider. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan sistem data sharing yang akan diimplementasikan. Kesimpulan, firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer untuk membantu mencegah dari keamanan akses ilegal dari koneksi luar. Jenis dari firewall terdiri atas next generation, proxy, packet filtering, dan stateful inspection. Sangat penting untuk menjaga keamanan komputer secara penuh dengan menggunakan sistem firewall ketika Anda mengakses jaringan internet dan berhubungan langsung dengan dunia maya. Kesimpulannya adalah jaringan internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya kurang aman. Untuk meningkatkan keamanan jaringan internet, dapat menggunakan metode contohnya autentifikasi, penggunaan enkripsi dan deskripsi, dan menggunakan firewall. Kelemahan suatu sistem jaringan dapat dilihat dengan menggunakan tool seperti scanner TCP, IP, assembler, network protocol analyzer, dan lain-lain. Saran dari saya, diharapkan di masa mendatang dapat ditemukan teknologi yang lebih baik untuk menjaga keamanan jaringan. Diharapkan juga pengguna-pengguna internet lebih memiliki etikat yang baik dalam menggunakan internet. Sekian dari saya video presentasi tentang keamanan jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.